Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, selamat berjumpa dengan saya. Salam super kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Habibas Kreatif Channel. Channel yang membahas dasar-dasar elektronika, audio, atau video tutorial yang lainnya. Seperti biasa, sebelum ke bahasan materi kali ini, mohon sahabat sekalian berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, ataupun lonceng notifikasinya, agar channel ini berkembang dan sahabat sekalian akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan untuk memudahkan bagi sahabat yang masih dalam proses belajar. Namun apabila bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan kali ini. Sahabat kreatif, saya akan berbagi pengalaman tentang macam-macam jenis speaker dan karakternya. Speaker merupakan perangkat yang sangat membantu untuk kita mendengarkan suara. Speaker biasa ditemukan pada perangkat audio mobil, perangkat home theater, perangkat indoor ataupun acara outdoor. Speaker berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara pada saat kita memainkan satu musik atau mendengarkan satu informasi. Tiap jenis-jenis speaker diciptakan berbeda-beda, baik untuk kegunaan maupun frekuensi suara yang dihasilkan oleh speaker itu sendiri. Dengan mengetahui jenis-jenis speaker, maka sahabat sekalian akan mendapatkan pengetahuan tambahan yang terkait dengan perangkat suara ini. Mengetahui jenis speaker juga bisa menjadikan bahan pertimbangan tentang speaker apa yang sahabat butuhkan atau speaker yang akan sahabat investasikan. Sekarang kita masuk ke bahasanya, yaitu jenis-jenis speaker. Yang pertama, speaker subwoofer. Untuk itu saya ambilkan contoh speakernya sahabat, biar sahabat sekalian lebih jelas untuk melihat jenis speakernya. Sebentar ya. Inilah sahabat speaker subwoofernya, yang biasanya speaker subwoofer itu mempunyai yang serba kokoh, baik itu konstruksinya, karet tepinya, daun speakernya, maupun magnetnya. Jadi semuanya itu serba kokoh. Magnetnya lebih besar dibanding speaker woofer, sudah barang tentu yang kelas yang sama diameternya. Pasti magnet speaker subwoofer akan lebih besar. Dan konstruksinya pun juga begitu, lebih kokoh, lebih tebal. Baik konstruksi, karet tepi daun speakernya lebih kokoh, lebih tebal. Dan diameter spool speakernya juga lebih lebar. Dan ciri utama daripada speaker subwoofer biasanya mempunyai dua panel input. Ini contohnya. Ini untuk input spool yang kiri, ini input yang berikutnya. Jadi ciri biasanya itu mempunyai dua panel input yang biasa disebut dengan speaker double coil. Jadi speaker ini mempunyai spool speaker yang double ya sahabat. Bentar, ini saya kembalikan dulu speakernya. Jenis speaker subwoofer merupakan satu speaker yang bisa menghasilkan frekuensi antara 20 Hz
hingga 200 Hz. Speaker ini merupakan jenis penghasil suara nada rendah yang sangat rendah dibanding speaker yang woofer. Ukuran subwoofer biasanya lebih besar dibandingkan dengan speaker yang lainnya. Penggunaan subwoofer akan menambah nada rendah yaitu bass yang mendukung daripada speaker bass utamanya. Speaker subwoofer biasanya dipasang pada perangkat audio home theater, bioskop, atau audio mobil, maupun di perangkat komputer. Karena speaker ini menggunakan material yang semuanya lebih kokoh, baik konstruksi, magnet, diameter spool, dan daun speakernya yang lebih tebal, maka speaker subwoofer menggunakan power yang tersendiri. Dan power amplifier tersebut mempunyai daya yang lebih besar dibandingkan dengan power amplifier yang menghandling speaker woofer, speaker middle, full ring, ataupun tweeter. Speaker subwoofer biasanya berukuran dengan diameter 8 inci hingga 21 inci. Sekarang kita masuk ke bahasan speaker woofer. Untuk itu saya ambilkan contohnya dulu ya sahabat, speakernya, biar sahabat bisa lebih paham sebentar ya. Ini adalah bentuk contoh speaker woofernya ya sahabat. Jadi daun speakernya, karetnya biasanya lebih lentur dibandingkan speaker subwoofer. Lebih lentur dan diameter daripada spoolnya juga tidak sebesar speaker subwoofer. Kalau kita lihat dari belakang, konstruksinya pun juga begitu, tidak sekokoh daripada speaker subwoofer. Dan magnetnya juga tidak sebesar speaker subwoofer. Jadi kalau dibandingkan dua speaker tersebut dengan diameter yang sama, kelas yang sama, tentunya untuk speaker woofer pasti tidak sekokoh speaker subwoofer. Dalam artian semua material, konstruksi, magnet tidak sekokoh daripada speaker subwoofer. Sebentar saya kembalikan dulu ya speakernya sahabat. Speaker woofer dan subwoofer sebenarnya tidak berbeda jauh. Woofer juga disebut speaker bass, adalah istilah sebagai pengeras suara yang memproduksi nada rendah. Speaker woofer dapat menerima frekuensi antara 40 Hz hingga 1000 Hz, dan juga ada yang bisa menghasilkan frekuensi 20 Hz hingga 2000 Hz. Jadi ya tergantung tipe speaker woofernya ya sahabat. Speaker woofer biasanya memiliki dimensi atau diameter yang lebih kecil, mulai dari 4 inci hingga 12 inci. Dan speaker ini sering digunakan atau kita jumpai atau dipakai pada speaker aktif ataupun sound ruangan. Sekarang kita masuk ke bahasan speaker mid range atau speaker middle. Untuk bentuk speaker middle-nya, kali ini saya mohon maaf ya sahabat, tidak bisa menunjukkan karena speakernya masih pada boxnya, jadi tadi belum sempat melepasnya. Untuk sahabat bisa lebih jelasnya, nanti googling atau searching di Google untuk melihat bagaimana bentuk daripada speaker middle. Dilanjutkan lagi ya sahabat, speaker mid range atau middle dirancang untuk menghasilkan suara dengan rentang frekuensi antara 500 Hz hingga 5000 Hz. Jenis speaker ini mampu menciptakan suara yang terdengar lebih jelas
atau lebih rinci, atau juga lebih fokus yang biasanya ada pada suara vokal, suara string gitar, suara kendang, ataupun suara senapan, dan lain-lain. Ukuran speaker mid-range berada di kisaran antara 4 hingga 10 inci. Speaker ini merupakan bagian dari speaker dalam tatanan suara three-way. Karena speaker mid-range menghasilkan suara. Jadi speaker mid-range itu menghasilkan suara tengah-tengah di antara nada bass ataupun nada tinggi. Jadi kerja speaker mid-range adalah melengkapi atau menyempurnakan daripada speaker dalam tatanan three-way, yaitu ada pada tengah-tengah antara speaker bass ataupun speaker tweeter. Sekarang kita masuk ke bahasan speaker tweeter. Sebentar sahabat ya, saya ambilkan speakernya biar sahabat bisa lebih jelas untuk melihatnya. Ini sahabat speaker tweeternya, ya masih nempel di boxnya, jadi tadi belum sempat untuk melepasnya. Tapi paling enggak bisa sahabat sebagai acuan bahwasanya speaker tweeter ya fisiknya seperti ini. Yang biasa ada itu ya diameternya tidak terlalu besar, kecil. Untuk itu dibahas lagi, saya taruh dulu speakernya sahabat. Speaker tweeter adalah jenis speaker yang mempunyai diameter yang paling kecil. Speaker tweeter juga disebut dengan speaker treble dan dirancang untuk menghasilkan produksi frekuensi nada tinggi dengan nada frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Istilah tweeter berasal dari kata tweet yang mewakili suara nada tinggi atau melengking yang seperti suara yang dihasilkan oleh kicauan burung. Speaker tweeter mampu menghasilkan frekuensi suara kisaran 3.500 Hz hingga 20 kHz. Speaker tweeter bisa langsung dipasang ya sahabat, jadi ditaruh begitu saja atau ditempatkan begitu saja bebas, karena tidak memerlukan box khusus untuk disesuaikan dengan speakernya. Berbeda dengan jenis speaker lainnya yang harus dipasangkan pada suatu box, dan box speaker itu dirancang khusus disesuaikan dengan frekuensi suara yang dihasilkan oleh speakernya. Sekarang kita masuk ke bahasan speaker full range. Untuk itu saya ambilkan sebentar sahabat ya speakernya. Inilah speaker full range yang ciri utamanya biasanya memiliki corong di tengah-tengahnya ini, tengah-tengah daun speakernya. Jadi ada corongnya dan daun speakernya keras, tepinya juga keras, karena speaker full range ini menghasilkan frekuensi nada yang lebih rentang frekuensinya lebih lebar. Jadi ada nada rendahnya, nada middle-nya, ada nada tingginya. Jadi seperti ini bentuk jenis speakernya. Dan kalau dilihat konstruksinya juga seperti ini, magnetnya. Biasanya magnet speaker full range tidak terlalu besar dan hanya mempunyai satu panel input saja yang biasa dikatakan sebagai speaker single coil atau satu spool. Saya taruh dulu ya sahabat speakernya. Jenis speaker full range bekerja di frekuensi yang lebih lebar, jadi di antara 40 Hz
hingga 2 kHz. Jadi speaker full range memproduksi frekuensi dengan lebih luas, bahkan bisa mengeluarkan suara rendah dan suara tinggi sekaligus. Biasanya penggunaan speaker jenis ini diterapkan pada sound system luar ruangan atau outdoor karena menghasilkan suara yang lebih jelas, lebih nyaring, sehingga bisa didengar dengan jarak yang lebih jauh. Ataupun biasa juga digunakan di speaker dinding atau speaker indoor, misalkan speaker yang untuk sebagai penyampai informasi, karena menghasilkan suara vokal yang lebih jelas dan bisa didengar agak lebih jauh. Nah, itulah sahabat beberapa speaker yang berdasarkan jenis dan karakter suaranya. Sampai di sini dulu ya sahabat untuk bahasan singkat dan sederhana ini, dengan harapan bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi sahabat sekalian yang berkecimpung di dunia audio. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Apabila yang saya sampaikan ini sahabat merasa bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan pada sahabat yang lainnya, yang barang tentu sahabat tersebut memerlukan informasi yang sama. Sekali lagi, mohon sekiranya sahabat berkenan tekan tombol subscribe ya sahabat, like, share, dan komen, serta lonceng notifikasinya, agar saya tambah semangat untuk membuat video tutorial yang lainnya. Semoga kebaikan sahabat yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih, dan semoga sahabat mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.